bagi namamu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan dirimu mengatasi langit. Kebesaranmu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Haleluya, haleluya. Ku bersyukur, bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Ku bermazmur bagi namamu yang kudus. Kaulah kebenaran-kebenaran kami Tuhan. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Haleluya. Tinggikan Yesus, tinggikan Yesus, sembah Dia. Mengatasi langit, besaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan, haleluya. Ya Yesus. Oh dalam ayat tinggikan Engkau Tuhan. Mengatasi, tinggikan Dia. Sembah Dia, sanjung Dia lebih tinggi dari apapun yang ada. Haleluya, haleluya, haleluya. Mengatasi bumi, tinggikan dirimu mengatasi langit. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Mengatasi bumi. Sekali lagi tinggikan. Haleluya. Segala namanya, nama-namanya. Haleluya. Tinggikan Tuhan. Tinggikan Dia dari apapun, dari siapapun dalam dunia ini.
Segala junjungan kami Tuhan. Dahsyat dan luar biasa. Oleh karena pengorbananmu Tuhan di kayu salib, Kau sudah menyatakan kemenanganmu Tuhan atas maut, atas kami. Tuhan terima kasih Tuhan, kami menjadi umat-umat kemenangan. Karena Engkau Tuhan yang sudah menebus kami, dan Engkau sudah membuktikan kemenanganmu atas maut. Terima kasih Bapa. Di saatnya kami memuji Engkau, memuliakan Engkau, karena kami sudah menang oleh karena darah Kristus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom. 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 Haleluya, haleluya. Ayo Om Noh. Kemenanganlah, kemenanganlah, oleh darah Yesus, kemenanganlah. Pada Tuhan bibirmu terang, oleh percaya kemenanganlah. Kemenanganlah, kemenanganlah, Oleh darah Yesus, kemenanganlah. Pada Tuhan bibirmu terang, oleh percaya kemenanganlah. Sekali lagi kemenangan. Amin. Sekali lagi. kemenanganlah, kemenanganlah, oleh darah Yesus, Kemenanganlah. Para Tuhan bibirmulah, oleh percaya kemenanganlah. Oleh percaya kemenanganlah. Oleh percaya kemenanganlah. Tadi dikatakan ya, iblis mundur karena kita sudah menang. Oleh karena Tuhan sudah menang bagi kita, dan kitalah umat-umat pemenang. Amin. amin. Tapi iblis bukan hanya mundur, tapi iblis dikalahkan oleh darah siapa? Oleh darah Anak Domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah Anak Domba. Oleh darah Anak Domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah Anak. Haleluya, sekali lagi. Oleh siapa? Amin. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah Anak Domba. Oleh darah Anak Domba. Oleh darah Anak Domba. Haleluya, Anda yakini bahwa oleh hanya darah domba Allah, iblis sudah dikalahkan. Iblis bukan hanya dikalahkan, bukan mundur,
Tapi iblis sudah dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Anda dan saya sekarang umat-umat yang berkemenangan. Amin. Ingat oleh darahnya. Bukan dengan kekuatan kita. Bukan dengan kemampuan kita. Bukan juga dengan kekayaan kita. Tapi oleh darah Yesus yang maha kuasa. Anda dan saya menjadi umat-umat berkemenangan. Amin. Amin. Ora masyikallamaya. Kita mau masuk lebih dalam pengenalan akan firman Tuhan. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu. Tuhan kuatku, namun karena Roh-Mu, Yesus Kau yang ku pegang teguh. Haleluya. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Kami rindu ya Tuhan. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu, Yesus Kau yang ku pegang teguh. Kaulah Raja, Kaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Engkaulah Tuhan, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Sekali lagi Engkaulah Tuhan. Selanjutnya mimbar saya serahkan Bu Gembala. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan,
Shalom jemaat GPI Anugerah Sulung, kembali kita berjumpa di dalam ibadah hari ini. Hari ini kita bertemu tidak secara langsung tentu, tetapi secara online karena kondisi pandemi yang sedang terjadi, tetapi kiranya tidak mengurangi sukacita kita dan damai sejahtera kita untuk bersama-sama mengikuti ibadah hari ini. Kiranya kita boleh menikmati hadirat Tuhan dan boleh menikmati kebenaran firman Tuhan. Baiklah, sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita bersama berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, terima kasih untuk kasih setiamu, kebaikanmu di dalam hidup kami. Di tengah pandemi, di tengah kesukaran, kami melihat perlindunganmu, penyertaanmu, dan pemeliharaanmu. Terima kasih, kami mengucap syukur untuk segala kecukupan yang Tuhan beri, untuk keamanan dan kebaikan dan kesehatan yang makin sulit mungkin untuk banyak orang pada hari-hari seperti ini. Tetapi kami mengucap syukur Engkau Bapa yang baik memberikan yang terbaik bagi kami. Bapa, hari ini kami bersama akan membaca, merenungkan firman Tuhan. Engkau sendiri menolong kami agar kami boleh memahami akan isi hati-Mu. Engkau sendiri menerangi hati dan pikiran kami, menolong hamba-Mu yang akan berbagi, juga setiap kami yang mendengar, agar kiranya hanya isi hati Tuhan yang disampaikan, kebenaran-Mu juga boleh kami pahami, dan terlebih lagi mampukan kami untuk merenungkannya siang dan malam dan melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Terpujilah nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman Tuhan. Amin. Pembacaan pada hari ini terambil dari Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Saya beri tema sesuai dengan apa yang Yesus katakan, gembalakanlah domba-dombaku. Saya baca untuk Bapak Ibu Saudara, kiranya boleh mengikuti, bahkan untuk yang mau membaca langsung dari Alkitabnya silahkan. Ya. Demikian firman Tuhan. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tangan, dan orang lain akan mengikat engkau, dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikian pembacaan firman Tuhan. Bersukacita kita yang boleh bersama membacanya. Tapi yang paling berbahagia adalah orang-orang yang bukan cuma mendengar, menyimpannya dalam hati, tetapi melakukannya dalam hidupnya setiap hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perikop yang baru saja kita baca ini sering dipakai oleh sebuah gereja tertentu sebagai alasan untuk meyakini bahwa Petrus adalah seorang rasul yang utama, melebihi rasul-rasul yang lain. Sehingga Petrus dinyatakan sebagai seorang kepala gereja yang pertama, dan bahwa otoritasnya sebagai wakil Tuhan di dunia ini kemudian diturunkan kepada para penerusnya. Tetapi kalau kita meneliti Alkitab dengan baik, maka jelas peristiwa yang dicatat Yohanes dalam pasal ini adalah sebuah peristiwa rekonsiliasi atas inisiatif Yesus bagi Petrus yang merasa begitu berdosa karena penyangkalan yang dia lakukan menjelang penyaliban Yesus.
Ketika kita melihat dari sudut yang benar ini, maka kita akan belajar mengenai bagaimana Yesus Kristus melatih seorang manusia yang awalnya merasa begitu tangguh, hebat, sok pede, ya, besar sekali percaya dirinya. Tapi kemudian merasa terbatas dan lemah karena melakukan tindakan yang pengecut, yaitu menyangkali Yesus. Yesus melatih dia untuk menjadi murid yang tangguh dan kemudian dapat hidup untuk kemuliaan Allah. Poin yang pertama, kita melihat bagaimana Yesus bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Kita melihat Yesus sengaja membiarkan Petrus menyelesaikan sarapannya bersama dengan murid-murid yang lain. Saya pikir ini supaya Petrus dapat lebih berkonsentrasi ketika bercakap-cakap tentang suatu hal yang selama ini menjadi sebuah ganjalan di hatinya. Kalau kita perhatikan di dalam Alkitab, Petrus yang sangat banyak bicara, yang selalu ingin menonjol, itu nyaris tidak pernah menyatakan apa-apa setelah peristiwa kebangkitan Yesus. Dia seringkali cepat bereaksi waktu tahu Yesus bangkit dari kubur, dia lari ke sana, dia ikut ke sana, dia kemudian terlibat dalam berbagai hal. Tetapi kita lihat, dia tidak banyak berbicara. Setelah selesai sarapan, Yesus secara khusus kemudian memanggil Petrus dan berbicara dengan dia. Kita bisa bayangkan sangat mungkin Petrus merasa tidak nyaman ketika Yesus pertama kali memanggilnya. Tapi Yesus memulai percakapan dengan menyebut dia sebagai Simon anak Yohanes. Atau dalam bahasa aslinya Simon ben Yona. Simon anak Yohanes. Simon anak Yohanes, ya. Tapi bahasa aslinya Yona, ya. Jadi di situ kita tahu dia dipanggil Yona, ini bisa berarti Yohanes, bisa berarti Yunus, bisa berarti Yohanan. Ini sebuah panggilan akrab ketika ia menyebut, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Matius 16 ayat 17, di mana Yesus bicara begitu. Berbahagialah engkau Simon bin Yunus. Ini diulangi dengan Yesus menyebut dia Simon anak Yohanes. Ini mengingatkan bahwa Yesus menghargai dan mengasihi Petrus seperti sebelum dia menyangkali Yesus. Dulu dia dipuji dengan kalimat itu, dan kini ketika ia telah menyangkali Yesus, ia dipanggil dengan panggilan yang sama. Simon anak Yohanes atau Simon bin Yunus. Di sini kita melihat sebuah pengampunan yang Yesus berikan kepada Petrus dan sebuah penerimaan kepadanya. Penerimaan Yesus itu adalah dari sisi Allah. Sekarang bagaimana reaksi yang harus ditunjukkan oleh Petrus dari sisi manusianya, dari sisi seorang manusia dalam diri Petrus? Kita tahu bahwa untuk sebuah rekonsiliasi harus ada kasih. Tanpa kasih tidak ada rekonsiliasi yang sejati. Orang bisa mungkin kelihatannya berdamai, berbaikan dengan orang lain, tapi nggak ada kasih. Yang ada adalah kebencian di dalam hati, sakit hati yang dipelihara, kasihnya nggak ada. Rekonsiliasi yang sejati membutuhkan kasih. Tanpa kasih tidak ada rekonsiliasi. Maka Yesus kemudian untuk rekonsiliasi ini, untuk menunjukkan kasih ini, bertanya, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Kasihnya pakai kata agapasme, agape. Kata mereka juga daripada mereka ini, kata mereka ini dalam terjemahan baru ini berasal dari kata toton, yang bisa berarti orang atau benda. Jadi hal ini bisa kita tafsirkan, apakah Petrus, ditanyai Yesus, apakah Petrus mengasihi Yesus lebih dari semua murid lain? Sebagaimana selama ini selalu dia katakan, sekalipun mereka meninggalkan engkau, aku enggak. Sekalipun mereka lari, sekalipun aku enggak.
Seolah-olah dirinya lebih dari semua orang yang lain. Ini juga bermakna, apakah Petrus mengasihi Yesus melebihi kasihnya kepada segala benda miliknya dan segala kesukaannya? Hobinya sebagai nelayan, ya, pekerjaannya sebagai nelayan. Apakah ia lebih mengasihi Yesus daripada perahu, jala, ikan, segala pekerjaan profesinya? Jika Petrus mengasihi Yesus, maka ia harus mengasihinya melebihi semua yang ada. Karena apa? Karena ia harus pergi mengabarkan Injil, dan itu bermakna bahwa dia harus siap mengorbankan semua kepentingan dan kesenangan dirinya, bahkan keamanan dirinya. Hal ini selaras dengan pernyataan Yesus bahwa barang siapa mau mengikut dia, maka orang itu harus menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikut Yesus. Kita harus meninggalkan segala sesuatu ketika kita mau melayani Yesus. Pemulihan hubungan dengan Allah haruslah disertai sebuah pemutusan hubungan dari sifat pementingan diri sendiri dan egosentrisme kita. Semua yang berpusat pada diri sendiri harus dirubah menjadi berpusat kepada Allah. Sebuah kasih agape yang rela berkorban demi terpenuhinya kehendak Allah. Dan Petrus menjawab dia, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Tapi dia jawab mengasihi ini dalam bahasa aslinya dia jawab phileo, kasih filia. Petrus yang semula begitu percaya diri dan selalu berusaha menonjolkan diri seolah yang paling hebat dalam mengasihi Yesus melebihi yang lain, kini menjadi tahu diri. Dengan rendah hati dia mengakui bahwa kasihnya kepada Yesus bukanlah kasih agape, tetapi phileo, sebuah kasih persaudaraan saja. Yang kedua, ini perkataan Yesus, "Gembalakanlah domba-dombaku." Mendengar jawaban Petrus, Yesus berkata kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Hal ini merupakan sebuah pernyataan penugasan yang dibebankan kepada Petrus, yaitu sebagai orang yang mengasihi Kristus, ia tidak hanya cukup menjadi percaya dan tinggal bersama dengan para murid, tetapi dia harus berkarya melalui sebuah kepemimpinan atas jemaat Tuhan yang dipercayakan kepadanya. Petrus harus mengasihi mereka, harus menjadi teladan bagi mereka. Dia harus memelihara mereka, dia harus mengarahkan dan menuntun mereka dengan sabar. Tugas seorang gembala bukanlah hanya sekadar mengumpulkan domba-domba. Ini harus kita perhatikan. Seorang gembala harus memberi makanan kepada setiap domba sesuai dengan kebutuhan masing-masing dombanya. Gembala juga harus melatih domba-dombanya dengan rajin agar mereka dapat bertumbuh dan menjadi sehat selalu. Seorang gembala yang hanya hobi mengumpulkan domba-domba sebanyak mungkin, tetapi tidak memberi mereka makan dan tidak mau melatih domba-domba itu untuk menjadi bertumbuh dan sehat, adalah tidak lebih dari seorang gembala pemalas dan tidak patut menjadi gembala. Apalagi kalau dia hanya mau berkuasa atas domba-domba itu dan mengambil keuntungan darinya. Seorang gembala harus selalu mengumpulkan dan bertanggung jawab. Ya, jadi bukan hanya mengumpulkan, tapi dia memang selain mengumpulkan, dia juga harus bertanggung jawab atas keselamatan, atas pertumbuhan, atas kedewasaan dombanya. Dia harus peduli akan keadaan mereka setiap hari. Dia harus memberi makanan yang sehat kepada dombanya, bukan asal saja memberi makanan yang mungkin enak, yang mungkin disukai oleh domba-dombanya.
tetapi dapat merusak kesehatan atau bahkan meracuni domba itu. Ini bermakna seorang gembala rohani harus selalu memberi makanan firman Tuhan yang sehat kepada jemaat agar jemaat boleh bertumbuh dengan sehat dalam pengenalan akan Allah dan akan semua kehendaknya. Sehingga jemaat boleh menjadi dewasa dan kemudian melakukan kehendak dan perintah Allah itu di dalam setiap aspek kehidupannya. Agar semua domba-domba itu menjadi kuat dan dewasa menghadapi semua tantangan dan dapat mengenali akan bahaya yang mengancam untuk menghindarinya atau menghadapinya bersama dengan sang gembala yang setia menjaga serta melindunginya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang gembala gereja harus menyiapkan jemaatnya agar tangguh dalam cobaan. Dan ketika mereka menghadapi masalah kehidupan, gembalanya akan menguatkan mereka. Gembalanya siap menolong sewaktu jemaat itu sungguh-sungguh membutuhkan bantuan, baik secara rohani maupun jasmani. Di tengah kondisi pandemi ini, kondisi yang sangat sukar bagi gembala untuk memberi kekuatan, karena bukan hanya soal penyakit, tetapi bagaimana jemaat sekarang juga punya masalah dengan pekerjaan, punya masalah dengan pemasukan. Ada banyak persoalan dalam kehidupannya. Ini adalah waktu yang berat. Ini adalah waktu yang sukar. Tapi kehadiran seorang gembala selalu diperlukan. Yesus kemudian mengulangi pertanyaan yang sama untuk kedua kalinya dan Petrus juga menjawab dengan jawaban yang sama. Bahwa dia mengasihi Yesus dengan kasih filia, dengan kasih persaudaraan. Dia belum sanggup untuk mengasihi Yesus dengan kasih agape yang merelakan seluruhnya bagi Yesus tanpa mengharapkan upah atau balasan. Maka Yesus memberikan tugas yang sama pula agar Petrus menggembalakan domba-domba Kristus. Lalu Yesus menanyakan untuk ketiga kalinya. Kali ini ia bertanya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Dia memakai kata phileis. Maka sedihlah hati Petrus ketika Yesus bertanya, apa engkau filia akan aku? Hatinya hancur mengakui kasihnya yang terbatas kepada Kristus, bahwa ternyata ia tidak mengasihi Yesus melebihi semua murid yang lain. Petrus bukanlah seorang yang istimewa. Ia hanya manusia biasa yang mengasihi di dalam keterbatasan. Tetapi dalam segala keterbatasan Petrus itu, Kristus menerima kasih Petrus yang terbatas itu dan mempercayakan tugas yang mulia untuk menggembalakan domba-dombanya. Kasih Allah memampukan mereka yang mengasihi Dia, sehingga kita dapat selalu menyadari bahwa bukan kemampuan kita sendiri. Jika segala sesuatu berjalan baik, jika pelayanan kita berjalan baik, jika segala sesuatu kelihatan begitu baik, begitu bagus, ketika pelayanan kita menjadi besar, jemaat jadi banyak orang diberkati, itu bukan karena kita hebat. Semua adalah anugerah Allah semata. Bagian kita adalah kita mau dilatih sebaik mungkin di dalam sebuah ketaatan penuh dan melakukan yang terbaik yang kita sanggup. Selebihnya adalah keberserahan kepada Allah yang berkarya dengan Roh Kudus-Nya melalui kita. Poin yang terakhir adalah kita melihat bagaimana Petrus setia sampai mati. Pada bagian akhir dari percakapan yang memulihkan Petrus pada panggilan, posisi, dan penugasannya sebagai murid dan rasul Kristus, Yesus menyatakan bagaimana Petrus akan melayani dengan penuh kesukaan ke berbagai tempat untuk memberitakan Injil Kristus yang sejati dan membawa banyak orang kepada iman yang benar. Melalui pelayanan Petrus akan banyak jiwa dimenangkan dan beroleh keselamatan kekal, berpindah dari kebinasaan di bawah kutuk dosa kepada kehidupan kekal dalam anugerah penebusan
Tuhan Yesus Kristus. Bagi Petrus yang kelak akan dipenuhi Roh Kudus, ya. Ini peristiwa sebelum pencurahan Roh Kudus, sebelum hari raya Pentakosta itu. Dia kemudian akan menerima Roh Kudus pada hari pencurahan Roh Kudus. Pada saat itulah kasihnya akan Allah mampukan menjadi kasih agape. Apa yang menjadi kehendak Allah menjadi kesukaan besar baginya, bagi Petrus untuk dilaksanakan. Bagi Petrus kesukaan sejati dan penuh bukanlah tentang bagaimana dia boleh menjadi orang terkenal. Bukan tentang pengakuan orang lain akan betapa hebatnya dia, ataupun kehormatan yang mungkin akan diberikan kepadanya. Petrus bahkan menolak semua itu ketika orang dan situasi menawarkan hal tersebut kepadanya. Ketika ia melayani Kornelius. Di situ Petrus mengakui bahwa dia hanyalah manusia saja. Dia menolak kehormatan yang berlebihan. Kisah Rasul 10 ayatnya yang ke-26. Kristus kemudian menyampaikan kepada Petrus bagaimana dia sungguh akan sanggup mengasihi Yesus dengan kasih agape. Yaitu ketika tiba waktunya, dia akan dianiaya karena Injil yang ia beritakan. Pada waktu yang Allah tetapkan, Petrus akan membuktikan kasihnya akan Allah dan menerima sebuah kehormatan sebagai ganti penyangkalannya yang memalukan akan Yesus. Di saat itu, dengan gagah berani Petrus akan menerima, tangannya diikat untuk memikul kayu salib seperti Yesus, dibawa menuju tempat penyaliban di Roma. Dan atas permintaannya, Petrus disalibkan dengan posisi terbalik, karena ia merasa tidak layak untuk disalibkan dengan posisi yang sama dengan Yesus. Dia disalibkan dan menerima kematian yang mengerikan dengan gagah berani di tempat di mana Basilika Saint Peter sekarang berdiri, di Vatikan. Demikianlah perjalanan seorang Petrus yang jatuh dan terpuruk dalam penyesalan dan rasa bersalah karena penyangkalan yang dia lakukan terhadap Kristus. Kisah tentang penyangkalan karena ketakutan, tetapi oleh kasih Kristus, kasih Allah, Petrus dipulihkan kembali. Dia dimuridkan, dia dilatih, dilengkapi dengan Roh Kudus untuk menjadi seorang pahlawan iman yang gagah berani, yang mewarnai kehidupan gereja Tuhan dengan sebuah kecemerlangan yang luar biasa. Karena itu, marilah kita sebagai anak-anak Tuhan memberi diri dan hidup kita sepenuhnya kepada Allah untuk dilatih sesuai dengan kehendaknya, supaya kita menjadi tangguh dan hidup bagi kemuliaan namanya. Sampai kelak kita akan memasuki kerajaannya yang kekal untuk selama-lamanya. Jangan takut di tengah pandemi. Kita harus waspada, kita harus hati-hati. Tetapi percayalah, ketika kita sungguh-sungguh melekat pada Tuhan, ketika kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, kasih setianya pasti akan menyertai kita. Di saat sekarang, ketika saya melakukan rekaman ini, ketika saya menyampaikan firman Tuhan ini, istri dan anak saya positif COVID-19. Lewat pengalaman yang tidak menyenangkan ini, saya justru melihat kebaikan Tuhan, penyertaan, kesembuhan, mujizat, kebaikannya dalam hidup kami. Karena itu sekali lagi, ayo berlatih bersama Tuhan, jadilah tangguh bersama dengan Dia. Seperti Petrus telah menjadi seorang yang luar biasa melalui segala kesulitan hidup kita. Saya, Anda, kita semua pasti akan jadi orang yang lebih luar biasa. Karena Kristuslah sumber kekuatan kita. Roh Kudus memampukan kita untuk menjadi murid-murid yang sejati, domba-domba Allah yang dewasa dan memuliakannya.
Segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih kami boleh belajar untuk tidak terpuruk dengan segala kondisi keadaan kami. Baik itu di masa lalu, di masa sekarang, kami percaya semua itu tidak akan mengubah kasih Tuhan kepada kami. Engkau menghargai, Engkau menyayangi kami, Engkau melatih kami, Engkau mendewasakan kami. Biarlah kami sungguh-sungguh berserah kepadamu, hidup dalam kehendak-Mu setiap hari, dan kami boleh semakin beriman, percaya, dan menjadi dewasa di dalam Tuhan. Tolong kami, supaya hidup kami sungguh-sungguh boleh menjadi berkat. Kami tidak sibuk mencari kesenangan kami tidak mencari puji-pujian, kami tidak perlu dihargai sedemikian rupa, karena penghargaan kepada Kristus adalah penghargaan yang tertinggi, dan kami bersuka cita ikut dihargai sebagai bagian dari tubuh Kristus. Terima kasih Bapa di sorga, biarlah kami boleh menjalani minggu-minggu ini, hari-hari ini dengan penuh kewaspadaan, dengan penuh kehati-hatian, tapi dengan penuh iman dan percaya kepadamu. Engkaulah terang kehidupan kami. Kami mau hidup untuk kemuliaan-Mu. Kau berkati GPI Anugerah Sulung, Kau berkati Ibu Pendeta Siani, Kau berkati semua yang terlibat dalam pelayanan, juga suami dari Ibu Siani, segala pengerja, semua jemaat. Tuhan memberkati, berikan perlindungan, tudungi kami dengan kasih-Mu, dan luputkanlah kami dari segala hal yang berbahaya. Peliharakan, cukupi kami selalu, kami percaya Engkau gembala yang baik, tidak akan pernah meninggalkan kami. Segala pujian, hormat, sembah syukur, kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup, kami aminkan firman. Haleluya. Amin. Ku rindu setiap waktu. Katakan dengan hati yang tulus.
Pemecahan roti adalah lambang tubuh Kristus. Saudaraku, dia disalib, dia dianiaya, dicambuk, dicemeti, ditombak. Anak Allah yang tunggal. Salah satu oknum dari oknum Tritunggal Allah. Memberikan dirinya untuk menebus kita sekalian. Dia menghargai engkau begitu tingginya nilainya. Mari hargai dirimu sendiri. Engkau anak Allah. Engkau dihargai Allah. Engkau dibeli dengan nilai yang sangat mahal. Rendahkan dirimu untuk memberikan syukur dan terima kasihmu karena engkau sudah ditebus. Sikalama-lama syaka dan pecahan tubuh ini, saudaraku, bermanfaat bagi hidup kita. Setiap kali kita ingat akan kematian dan kebangkitannya, kita tahu bahwa kita ini sudah ditebus dan kita juga sudah hidup berkemenangan. Menang atas dosa, menang atas maut karena Yesus Kristus sudah membayar tunai. Firman Tuhan katakan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan dan yang kepadanya kita mintakan berkat Allah adalah merupakan persekutuan di dalam tubuh Kristus? Dalam nama Tuhan Yesus kita makan bersama-sama. Angkat cawanmu lebih tinggi. Tetes darah itu mengalir dari salib, dari Kalvari. Saat dia menderita dengan sangat. Dan menderita bukan karena kesalahannya, tapi kesalahan kitalah yang ditanggungnya. Hari-hari ini lelehan darah itu ditemukan bercak-bercaknya ada di bawah Bukit Joljuta. Di relung, di goa paling bawah. Di situ ada tabut perjanjian ditemukan. Dan seorang menemukannya, melihat ada bercak-bercak darah. Ketika dia sadar itu bercak darah Kristus. Dia tidak sadarkan diri. Dia tahu, dia ingat betapa penderitaannya itu amat sangat. Dan tutup pendamaian itu sudah dimeterai oleh darah Yesus. Kita sudah didamaikan dengan Allah. Karena kematian Yesus. Dan oleh karena kematiannya, darahnya ini menebus kita sekalian. Memindahkan kita dari maut kepada hidup. Anda hidup. Kita hidup. Yesus hidup. Pengikut Yesus, kita juga hidup. Kita terima hidup yang kekal. Firman Tuhan katakan, bukankah cawan pengucapan syukur yang kepadanya kita mintakan berkat Allah adalah merupakan persekutuan di dalam darah Kristus? Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita minum bersama-sama. Haleluya, haleluya. Ucapkan syukurmu. Allah kita dahsyat, haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Syukur, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya.
Mengalir kuasa dari salib Kristus, mengalirlah kuasa dari Golgota. Haleluya, kuasa penyelamatan, kuasa pemulihan, kuasa pertolongan, kuasa yang membawa hidup kita jadi berkemenangan. Haleluya, 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 haleluya. Setiap kami yang ada, buka kedua belah tangan. Dia pemilik kehidupan itu sedang mencurahkan rencananya untuk bisa terrealisasi dalam hidupmu. Semua yang baik, semua yang terbaik dari Dia, terima dengan iman, berikan keleluasan kepadanya untuk berkarya dalam hatimu, dalam hidupmu, dalam sikap hidupmu, dalam tutur katamu, sehingga pelitamu jadi menyala di tengah gelap. Menyala dengan terang, menyinari kegelapan dunia ini, dan engkau jadi saksi Kristus, jadi saksi Kristus yang mempermuliakan nama Tuhan, sehingga setiap orang yang bertemu denganmu akan melihat cahaya terang Kristus ada dalam hidupmu. Diberkati usahamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, diberkati kehidupanmu, takutmu akan Tuhan, diberkati imanmu, diberkati keluargamu. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah berkat yang hamba-Mu sampaikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus ini sampai dan diterima oleh setiap kami dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin.